Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya dengan Tendi Rahmat dari belajar percetakan, dari kelas percetakan. Masih belum puas ya pembahasan soal cetak foto Polaroid, akan saya bahas melalui video. Jadi masih banyak yang bertanya ini itu dan lain-lain, bahkan masih ada yang belum paham itu apa itu Polaroid ya. Sebenarnya namanya sih jasa cetak foto Polaroid ya, tapi kita singkat aja jadi Polaroid ya, karena terlalu panjang gitu. Walaupun Polaroid itu memang sudah jauh keluar dari konsep asal Polaroid. Kalau Polaroid kan kita tahu sendiri ya, yang seperti itu ya. Ada yang Polaroid itu kan kayak gitu ya, kayak kamera gitu, kamera Polaroid ada khusus gitu kan. Saya juga kurang paham sih. Saya coba cek ya, Polaroid itu apa sebenarnya. Nah ini konsep awal Polaroid seperti ini. Kamera kemudian bisa ngeprint fotonya, ada ukuran khusus, ukuran tertentu, ukurannya ada gitu ya, di 2R ukurannya, 2R ukurannya, kertasnya khusus Polaroid. Ini seperti ini kameranya gitu. Tapi di percetakan dirubah lagi menjadi sebuah bisnis, sebuah produk, yaitu jasa cetak foto Polaroid ya. Kita ini coba lihat di sini ya, cetak foto, coba ada nggak. Nah ini ya, ini yang dimaksud jasa cetak foto Polaroid, atau kita persingkat aja untuk bahasa kita berikutnya menjadi Polaroid. Ini bentuknya ya. Nih lihat, cetak, nih lihatnya sebentar, saya mana ini. Nah ini baca coba, cetak foto Polaroid ya, cetak foto Polaroid. Jadi namanya jadi cetak foto Polaroid, padahal bentuk Polaroid itu sebuah perusahaan dan bentuk produknya adalah kamera. Ada itunya, ada kertasnya khusus juga gitu. Tapi kita dibuat menjadi sebuah produk percetakan gitu, walaupun tidak semua percetakan paham. Nah, melalui video ini kita akan mencoba untuk memahami itu sebagai sebuah bentuk bisnis baru. Bisnis baru padahal sebenarnya udah lama banget ya. Maksudnya bisnis untuk tambahan, bisnis baru bagi percetakan yang belum pernah gitu. Nah, ini sebenarnya di percetakan sama aja dengan cetak foto, tapi kebanyakan kan kita cetak foto seadanya ya, kan karena kita percetakan menerima berbagai macam, karena kita percetakan, saya ulang ya, karena kita bentar, konsentrasi dulu. Dek, beli kopi kita Dek. Ayo banget tuh. Bentar. Ada dong botolnya. Enggak. Ini Bang. Beli 2 ada. Saya ulangi lagi ya. Karena kita di percetakan itu menerima berbagai macam produk, maka kadang-kadang kita juga suka nerima cetak foto. Nah, ada sebagian teman kita yang bergerak di all shop atau di cetak foto biasa, yang khusus kerjaannya produknya adalah foto Polaroid, dan bukan cuman ada tapi banyak banget. Ini contohnya ya, ini kan di Google ya, banyak banget ya seperti ini. Dan harganya nih lihat, 25.000 teman-teman. Nah, harganya tuh 25.000. Sorry, salah. Harganya itu 20.000. Bentar, kelihatan. Nih. Nih lihat, 20.000 dapat 25 foto. Tapi itu bagus banget. Kita punya kesempatan di sana karena kita menguasai mesinnya, menguasai produknya, dan kita paham. Ya, nanti pelan-pelan
karena video ini kita akan panjang ya, pelan-pelan teman-teman harus paham mana nih bagaimana cara membuat Polaroid dan apa sih kesulitan dalam Polaroid, sehingga kurang percetakan tuh kurang banyak yang main di situ. Perhatikan video ini sampai selesai ya, nggak ada iklan. Oke, kita kembali gini. Jadi awalnya sih dari mana kita membahas ini? Kita membahas soal Polaroid ya. Jadi gini, banyak percetakan yang menganggap bahwa Polaroid itu bisnis receh, kecil ya. Cuman 300-an ya satu fotonya, paling standar gitu, 300 rupiah satu fotonya. Polaroid itu ya cuman 300 ya, paling murah gitu ya, 300 rupiah. Ini dikit banget ya, dikit banget gitu kan. Apalagi satu lembar itu satu foto beda-beda gitu kan. Nah itu jadi banyak orang yang baru saja tertarik dengan bisnis jasa cetak foto Polaroid langsung mundur lagi. Beberapa teman saya juga begitu, bilang ini omset saya, tunjukin ini omset saya dari Polaroid, dapat sekitar 120-an, saya bilang gitu. Oke, aku nyoba gitu kan. Tapi kadang-kadang mundur lagi, lama gitu kan, lama bikinnya, lama prosesnya, bla 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 dan lain-lain ya, karena memang nggak paham caranya. Saya sudah main ini sejak 1 tahun, tapi memang karena saya sifatnya suka otomatik ya, suka mencari hal-hal yang lebih singkat, lebih mudah gitu, maka saya temukan caranya. Ada tiga tool yang saya pakai ya. Yang tool yang paling umum saya pakai WA, saya nggak pakai lain. Saya belum menemukan yang pakai lain itu gimana caranya. Kalau mau barter silakan ya, nanti ada di akhir video ini saya jelasin caranya. Untuk mengetahui 3 tool itu, tool yang satunya adalah WhatsApp, dan ada juga caranya agar kita bisa download 2000 foto dari WhatsApp sekali klik, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas soal peluang bisnisnya dan bagaimana caranya dan bagaimana costnya. Pelan-pelan ya, kalem. Tangan kanan, lupa. Bismillah. Gini, saya akan jelasin beberapa dulu ya. Pertama soal syarat jualan foto Polaroid. Kalau di grup, di status saya jelasin bahwa jualan foto Polaroid itu kalau bisa pakai laser A3 plus ya. Laser saya tulis dulu di paling bawah ya, laser A3 plus. Karena saya targetnya itu orang percetakan semua, dan mereka targetnya harus pakai reseller ya, harus punya reseller. Tapi karena video ini akan saya akan diakses secara umum oleh seluruh manusia, keren banget ya, oleh seluruh pengunjung, maka akan saya jelaskan kembali bahwa syaratnya itu bisa dengan printer laser A3, juga dengan Epson ya. Tapi saya tidak akan terlalu jauh membahas Epson ya, karena saya juga nggak terlalu paham ya. Saya juga nggak pakai Epson, saya pakainya laser A3. Saya pakai laser A3. Epson silahkan pakai, silahkan ada di harganya juga kan lumayan harga jualnya itu lebih apa ya, lebih punya ciri khas lah. Ada sekitar mulai dari 1000-an harga jualnya ya. Kalau laser A3 tergantung nih mau target yang mana gitu. Mulainya itu dari 300 sampai 750 ya. Ini Polaroidnya seperti itu. Bentuknya tadi ya
sudah dilihat gitu, Anda sudah tahu ya, tadi di awal video sudah ada gitu. Kalau nggak punya printer harus dekat, ini yang pertama ya dok. Yang kedua, kalau nggak punya printer harus dekat dengan owner printer A3. Nah, ini kenapa kita harus dekat dengan owner printer A3? Bukan dekat secara kita kenal ya, tapi dekat, tahu, dan bisa akses ke tempat itu. Yang costnya itu 2.500 per A3-nya. Ini ada namanya Digital A3 Plus ya. Mesinnya apa aja? Konica Minolta. Saya sebutin dulu ya satu-satu ya. Kemudian Fuji Xerox, Indigo, kemudian Ricoh juga ada sekarang. Terus Canon bisa, A3 ada, Canon A3. Kemudian Inco ada, kemudian Develop, ini sudah jarang. Kemudian apa lagi ya, udahlah segini cukup. Nah, harus dekat dengan akses ke sini. Ini harganya antara 2.500 sampai 3.500 per A3 Plus. Ada yang 700, ada yang 17 ada. Ya, saya ambil tengah-tengah aja 2.500 per A3 Plus ya. Ukuran A3 Plus ini harus dekat dengan lokasi ini, lokasi yang punya A3 ini ya. Harus dekat gitu. Kalau jauh susah gitu. Karena kan kita nanti nerima foto dari WA, kemudian kita generate pakai generate di Corel, kemudian outputnya jadi lembaran JPEG atau PDF, kemudian bawa ke tempat A3 print, terus pulang potong gitu. Nanti lebih jelasnya ada gitu. Karena seperti itu prosesnya, maka harus dekat, tidak bisa dijalankan. Karena gini, A3 itu kan orderannya kalau misalnya kita serius rutin banget, setiap hari ada. Saya juga di sini satu foto Polaroid itu satu produk Polaroid itu ditangani oleh 4 orang. Di sini produk foto Polaroid ditangani oleh 4 orang loh di sini ya. Karena memang kerjaannya padat gitu, tapi hasilnya juga padat, hasilnya juga oke, hasilnya bagus gitu. Lumayan lah untuk menjadi, walaupun omsetnya tetap di bawah kartu undangan, di bawah Yasin kalau di sini. Tapi keren gitu. 4 orang saya siapin karyawan untuk menangani itu. Dulu sih awal-awal pertama sama saya sendiri, saya yang terima foto, saya yang download langsung, saya yang ubah kemudian rotate gitu, diputer-puter lah maksudnya, kemudian di print. Kebetulan saya sendiri punya 3 Konica Minolta ya, yang costnya 900 maksudnya ini cost dari supplier, nggak usah disebutin, 2.500. Coba bayangin kalau saya costnya 900, se-A3-nya satu A3 dijual 300, padahal satu A3 muat 30. Wow, lumayan banget itu ya, lumayan banget gitu. Itu yang pertama, jadi dekat dengan itu yang kedua, jadi dekat dengan owner printer A3 ya. Gimana yang jauh? Jangan maksain, ini bukan buat Anda. Tapi yang jauh bisa jadi alternatif. Pertama, pakai Epson harus sendiri, atau misalnya sistemnya PO gitu, kumpulin dulu, orderin ke misalnya Anda di manalah yang jauh dari A3. Bisa saja ada di tempat Anda A3 tapi mahal, misalnya 5.000 atau 7.000, itu nggak akan bisa bersaing. Misalnya Anda di sebuah kota jauh,
dengan A3, kalaupun ada misalnya harganya 5.000 atau 7.000, maka kumpulin dulu terus kirim lewat JNE ke percetakan yang bisa 2.500 per A3-nya, malahan bisa kurang kalau via aku ya. Nanti aku bisa tunjukin siapa percetakan pertama di Jawa Timur siapa, Jawa Tengah siapa, Jawa Barat siapa. Di Bandung banyak, tapi nggak pada kenal. Di Jakarta lebih mahal. Ya, jadi saya juga nyetak karena saya punya sendiri ya di sini, tapi saya nggak nerima nyetak dari teman-teman kecuali reseller itu. Dan targetnya saya di sini bukan ngajak Anda jadi reseller, jangan salah paham ya. Kemarin ada yang nanya, "Pak, bisa nggak saya reseller Polaroid, Bapak?" Kan kamu percetakan. Iya, katanya. Kalau percetakan cari reseller, jangan jadi reseller. Oh gitu ya, gitu. Terus saya tanya lagi, ada nggak yang punya A3 di sana? Ada, ya udah kerjasama sama yang di sana, asal tahu caranya gitu, tahu berbagai macam triknya untuk Polaroid ini. Rumit, tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Video ini sampai selesai, entah berapa menit atau entah berapa jam, kita akan pelajari sampai akhir. Beruntung Anda yang lihat video ini sampai akhir, luangkan waktu, keren banget, nanti ada toolnya. Itu yang kedua itu ya. Jadi yang pertama itu tadi apa pertama ya, syarat satunya ini ya, punya printer laser A3 atau punya Epson, atau kalau nggak punya langsung ke syarat kedua. Kenapa syaratnya 1 itu 2 itu? Karena bisa dipilih mau yang 1 oke, mau yang kedua oke, tapi enaknya pilih yang kedua, kita lebih enak gitu. Anda nggak punya mesin sebenarnya, maaf ya yang punya mesin, maaf banget yang punya mesin. Kalau yang nggak punya mesin sebenarnya lebih enak, kita print, datang print, bayar, potong, pulang, potong ya. Datang, bayar K3, bawa pulang, potong, gitu maksudnya. Terus yang ke nomor 1 juga enaknya, Anda bisa jadi vendor. Kalau nanti ada teman-teman percetakan yang lain, kasih aja harganya di bawah 2.500 lah, 2.000, asal kontrak gitu. Terus kita ngeprint foto gitu, apalagi yang mesinnya Konica Minolta Fuji Xerox yang production itu kan keren banget hasilnya ya. Nggak usah dilaminasi juga udah keren banget itu. Nah, jadi yang punya mesin bisa jadi vendor gitu ya, bisa jadi vendor, nerima. Terus punya reseller juga. Jadi tujuannya kita tuh harus punya reseller. Resellernya siapa? Jangan orang percetakan lagi, jangan jangan kamu jadi reseller, tapi kamu harus jadi owner ya, yang punya reseller. Oke, yang ketiga itu nomor 3, bisa Corel. Ini wajib. Kenapa? Karena saya juga pakai Corel dan semua foto itu di Corel, di infornya ya, harus bisa Corel. Ataupun nggak bisa, nanti diajari, bukan ngedesain ya, tapi buka Corel, kemudian nih saya akan gambarkan sekilas. Buka Corel, kemudian buka tool, kemudian impor dari satu folder yang isinya misalnya 2000 foto, generate, udah jadi di Corel, jadi gitu ya, sekian foto gitu. Toolnya apa nanti ya, di bagian akhir saya akan ceritakan, atau di bagian tengah saya akan ceritakan. Jadi Anda harus jangan di skip, jangan diloncat-loncat video ini. Jadi ini bisa Corel. Kemudian syarat yang keempat, punya tool. Ini penting. Jadi punya tool untuk merotasi si foto, karena foto akan di-print dengan rotasi portrait semua ya. Walaupun dikirimnya landscape, kita print portrait semua ya. Toolnya itu yang pertama. Itu yang kedua, kita harus bisa punya tool untuk menggenerate 1000 foto, 2000 foto, 3000 foto dalam satu klik.
itu ada toolnya, bukan bikin tapi apa ya, hasil dari pencarian, hasil dari request, hasil dari diskusi terciptalah sebuah tool, ditemukanlah sebuah tool walaupun bukan saya penemunya. Kalau misalnya Anda nanti saya kasih tahu, pasti Anda oh ini toolnya, pasti akan bertanya akan ngobrol seperti itu. Tapi ini toolnya keren banget ya, nanti akan saya share toolnya ya dengan syarat khusus ya, nanti ada di bagian akhir video ini. Jangan di skip, langsung skip ke akhir ya, ikuti dulu. Nah yang nomor 4 itu punya tuh untuk sekali klik itu 2000 foto tercipta dalam beberapa halaman Corel. Nah itu. Kemudian nomor 5 harus bisa download foto. Download foto dari WA. Sekali klik juga. Ini harus bisa download foto dari WA sekali klik. Misalnya si konsumen Anda ngirim foto 2000 lembar, kan satu WA 2000 lembar, 2000 foto. Nah itu harus bisa diklik. Kalau nge-save satu-satu, aduh, saya pertama seperti itu sih, nge-save satu-satu ya. Ataupun misalnya secara WA kan bisa masuk HP ya, otomatis. Terus milihnya juga rumit, rumit, ini foto siapa, malahan pernah kecampur ya, beberapa foto, beberapa pesanan dari banyak orang kecampur jadi satu. Nah kalau sekarang kita temukan triknya. Ini kalau ini bukan trik ya, ini bukan tool tapi trik. Bagaimana cara download foto dari WA? Sekali klik dan langsung masuk ke sebuah folder, kemudian di generate tadi ya gitu. Nah ini harus bisa, nanti diajari ada gitu. Ini syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam untuk bisa bisnis cetak foto Polaroid adalah pertama gini, bisa potong sendiri, kan dipotong ya, Polaroid itu dipotong, atau dekat tukang potong. Enaknya sih dekat dengan tukang potong ya, bayar ke orang lain ya, motong pakai mesin gitu, jadi dah tinggal kirim. Kemudian mana catatanku tuh, ada ya, sebentar aku lihat dulu. Bisa potong dekat tukang potong gitu. Kemudian yang ketujuh, ini mah udah mutlak harus ada ya, jangan pakai cutter ya, nanti kelihatan bekas. Jangan cutter ya, nanti kelihatan bekasnya gitu, gitu kan kurang bagus tuh. Kemudian cari tukang potong yang baik lah, nanti juga ketemu ini mah teknis ya. Kalau sedikit nggak apa-apa, silahkan pakai cutter dulu, pakai mesin potong yang papan gitu, yang dikrek gitu ya, atau terserah lah, ini mah teknis ya. Kemudian kita kalau misalnya mau main online harus ada JNT ya, karena ini orang-orangnya pakai ini. Malahan JNT itu lebih tinggi ya, karena target kita milenial, dia lebih aware ke JNT daripada JNE, apalagi pos dan tiki nggak masuk ya. JNT atau JNT kita harus dekat, artinya sudah biasa online, sudah biasa kirim barang dengan itu ya. Kemudian kalau misalnya jualan onlinenya di marketplace ya, tentu kita punya akun marketplace. Pertama harus punya akun, kedua harus punya produknya. Nanti dari satu Polaroid itu bisa jadi sekitar 11 produk ya. Pertama gini, ada 2R, 3R, 2R stiker, 3R custom background, kemudian ada foto yang 3 berjajar itu, kemudian ada yang paketan, ada yang minimal, ada yang poster Polaroid ada. Ini ya, kemudian punya akun, punya produk, ada deskripsinya lengkap gini. Nanti ada dikasih dari aku ya, deskripsinya dikasih dari aku ada. Kemudian bisa iklan. Oh, kok harus diiklankan? Iyalah, namanya juga bisnis, masa didiamin? Harus diiklankan kalau mau ada yang beli gitu. Jangan sudah bikin didiamin, nggak akan ada yang beli. Walaupun ada sih, tapi
kesannya kalau misalnya kita fokus kemudian kita promonya asal-asalan, nggak ada nggak ada efek gitu buat bisnis kita ya. Harus fokusnya oke, produknya oke, kemudian promonya juga oke. Makanya nanti diajarin iklan, nanti ya maksudnya nanti ada informasi untuk soal ini ya. Aduh, udah keceplosan nih, ada sesuatu nanti. Itu ya nomor 8. Kemudian nomor 9, kita harus bisa marketing. Ini pasti dikomentari lagi nih bahasanya bisa marketing. Ya, semacam kemarin saya nulis Facebook tertarget sama audiens. Ada yang komen salah, itu harusnya audiens tertarget. Terserah lah. Yang 9 pokoknya gini, bisa marketing, terserah. Kalau salah bahasanya terserah lah mau dibenerin atau enggak. Bisa marketing, pertama marketingnya itu di sosial media. Jadi nanti ada caranya, kita bikin grup reseller, kemudian kita bikin grup calon pembeli gitu, kemudian kita bagaimana posting iklannya gitu, kemudian bagaimana menjaring reseller gitu, kemudian bagaimana menggunakan Facebook Ads untuk menjaring reseller gitu, ada nanti dipelajari lah itu ya, nggak sekarang gitu karena terlalu panjang. Kemudian bisa juga marketingnya secara offline ya, karena kita persertakan maka kita harus ngerekrut reseller. Si reseller ini biar nyari bayar teman-temannya ya. Kan nggak mungkin satu siswa, anggaplah itu si bayarnya tuh siswa itu pesan banyak, kan nggak mungkin. Makanya harus dikumpulin dulu reseller. Kasih warning, kasih pemberitahuan ke reseller, misalnya 500 foto minimal bisa dicetak, harganya 300 ya. Kemudian si reseller kan kesini ya, minimal 100 foto. Saya tuh ada reseller yang ordernya itu tiap 2000 foto ya, entah seperti apa bentuknya, tapi dia order ke saya tuh per 2000 foto. Dia katanya untuk banyak orang kan, dia punya reseller lagi. Tahu nggak, dari aku itu 300, dari sampai ke konsumen tuh bisa 1500 per foto, atau paling nggak 1250 per foto. Tadi kan ada ya 20.000 sama dengan 25 foto, ada ya yang seperti itu, ada ya 20.000 15 foto, banyak sekali, banyak mati. Tapi ini kecepatan, ini kita harus bisa promo di sosial media pakai FB tertarget. Ini pasti dikomentari lagi nih, target ya, saya tulis gede ya, nggak apa-apa dikomentari juga. Ini kita harus bisa bikin FB tertarget. Nah, silakan mau komen juga nggak apa-apa. Kemudian kita harus bisa offline, tapi saya lebih menyaranin ini ya, bisa marketing di sini. Tapi yang paling utama itu kita nyari reseller di marketplace. Dan ini nanti saya akan bongkar habis-habisan ya di grup khusus. Bocoran lagi. Selanjutnya nomor 10, apa lagi ya? Ntar saya lihat catatan dulu. Nomor 10 itu punya template ya, punya stock background, punya akses ke prefix. Salah nulis ya, apa prefix harusnya gini, kebalik, premium, terserah lah, itulah.
Nomor 10 tuh punya akses ke Prepik Premium. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Karena di yang background Polaroid yang pakai background itu ukuran 3R, dan backgroundnya bisa nyari ke sini ya. Bisa nyari ke sini. Jadi harus bisa punya akses Prepik Premium. Tapi tenang saja, aksesnya nanti akan saya berikan ya. Sampai tamat videonya tonton. Udah berapa menit? Bentar saya cek. Baru 30 menit, masih lama. Jadi ini nomor 10 ya. Jadi punya template, kemudian punya stok gambar, punya background dan lain-lain. Itu semua bisa didapatkan di Prepik Premium. Kemudian kalau template karakter banyak tersedia di Google juga. Itu mah banyak dari kami juga nanti ada ya. Gitu. Saya ulang lagi dari awal ya, biar enggak rumit. Jadi saya ulangi lagi. Jadi gini, syarat untuk bisnis Polaroid itu, sebelum saya bahas ke kos ya, bentar lagi saya akan bahas kos ya. Nah, syarat untuk bisnis Polaroid itu yang pertama punya printer, mau laser mau Epson silahkan boleh. Kalau laser harga jual 300 per foto sampai 700. Kalau Epson jangan di bawah itu, jual 800 sampai 1000 lebih lah, 1500. Kalau Epson targetnya langsung ke konsumen aja, jangan nyari reseller, nggak akan kuat. Yang nyari reseller yang punya printer laser A3. Kalau nggak punya printer, Anda harus dekat dengan yang punya printer, artinya Anda ngesub ke sana atau maklun ke sana ya. Kalau ini khusus nyarinya yang punya A3, bisa Konica Minolta, Fuji Xerox, Indigo, Ricoh, Develop, Inco, dan lain-lain, banyak banget. Yang bagus ya, yang production. Ada Fuji Xerox yang kecil itu, maaf, aduh sebut merek ya. Kalau tadi sebut merek bagus-bagus ya. Maksudnya jangan yang hasilnya jelek, itu aja sih ya, jangan hasilnya jelek. Oh ada merek, udahlah, itu aja lah cukup. Nah, jadi harus dekat dengan owner, apalagi dekat dengan owner secara pribadi lebih enak. Ya. Kalau misalnya jauh gimana? Kalau jauh bisa silakan sistemnya PO, kirim. Ketika sudah 100 lembar, berarti sudah 3000 foto misalnya, kirim gitu kan. Terserahlah formatnya seperti apa. Kemudian yang ketiga bisa Corel. Ya, bisa buka minimal, bisa buka aja, nggak usah desain. Nanti diajarin caranya. Cara buka, cara mengukur halaman nanti disesuaikan dengan mesin. Kemudian punya toolnya ada 3 ya, toolnya ada 2, tool untuk merotasi gambar, tool untuk generate ya. Kemudian yang kelima harus bisa trik untuk download WA secara langsung 2000 foto. Ini kalau nggak bisa ini jangan coba-coba, nanti capek sendiri ya. Nanti capek sendiri, atau terima order Polaroid seadanya aja gitu. Sehari misalnya 100 foto kan, masa cuma 30.000 gitu kan. Bukan kecil ya, tapi tidak sebanding dengan kerja keras kita. Harus banyak. Ya, motong ke tempat potong juga. Nah, ini ya yang nomor 6 ya. Bisa potong atau dekat tukang potong. Kalau misalnya motong ke tempat potong juga kan harus banyak ya, nggak mungkin 10 lembar, 30 lembar, 50 lembar, 100 lembar sekali potong. Nanti ditandain gitu, ini foto siapa, ada caranya. Kalau misalnya belum banyak, silakan pakai cutter atau pakai mesin potong yang gitu ya, yang kayak di fotokopi gitu. Ya, yang ketujuh jika online harus dekat dengan JNE atau JNT. Yang paling banyak itu JNT ya, yang paling banyak pengiriman, yang paling banyak disukai oleh para milenial calon reseller kita. Kemudian JNE, yang lainnya menyesuaikan. Yang ke-8 marketplace, kita harus punya akun kalau misalnya ingin jualannya di marketplace. Nanti ada dari kami list produknya seperti apa, ada 11, kemudian deskripsinya seperti apa, kata-katanya bisa dikopas, kemudian diajarin iklan, karena harus bisa iklan, dan harus untuk iklan, harus iklan. Selanjutnya bisa marketing ya, baik sosial media, FB, IG, dan lain-lain, kemudian ataupun offline ya. Kalau sosial media di FB juga kita bikin Facebook tertarget, yang membernya atau mau grup mau profil sendiri, membernya itu calon-calon reseller kita. Saya sendiri punya grup reseller, grup calon pembeli, grup calon-calon pembeli, dan grup kolam khusus ya,
kolam khusus gitu, grup reseller khusus ada. Gitu seperti itu ya. Karena harga offline itu lebih tinggi ya. Bisa sampai 20.000 itu dapat 25 foto ya, jadi 1.000 kurang. Atau 15 foto aja yang sampai segitu. Karena orang di luar tuh belum tahu Polaroid itu seperti apa, apalagi jika mereka dapat Polaroid dari hasil cetakan Indigo atau Konica Minolta yang production atau Fuji Xerox yang press. Itu keren banget itu hasilnya. Mereka akan 1.500-an juga akan berani ya. Yang 10 punya template, yang 11 tadi ya, kemudian punya deskripsi template itu, kemudian punya akses ke Prepik Premium, nanti ini akan dikasih. Oke, selanjutnya saya akan bahas soal cost ya. Pakai A3, jika A3 nya 2.500, maka ini dibagi 30 ya, 30 foto sama dengan 80 rupiah lah, atau buletin aja 90. 9 kali 3 27 ya, 8 kali 3 24, berarti 88, sorry ini ketinggian, 88 rupiah sama. Nah ini harus jadi 100 sama yang lainnya, 100 costnya. Nah ketika ini 100, maka jualnya adalah 300 paling murah. Anda yang bisnis A3, maka artinya sama dengan menjual A3 9.000 ya, dari yang 2.500 gitu ya. Jadi sama dengan menjual A3 9.000 dari ini. Yang namanya kita menjual nilai ya, bukan menjual lembaran A3. Jangan jual lagi 2.500, tapi silakan diubah sedikit kemudian jadikan 9.000 ya. Tapi lebih enak kalau Anda punya mesin A3, maka carilah reseller ya, jangan ngejual langsung ke konsumen. Jangan nerima foto, terima aja file Corel atau file JPG yang sudah jadi, biar kerja Anda tidak terlalu berat. Biarkan nerima file itu bagiannya reseller, karena kita akan bisnis Polaroidnya ya, bukan jadi penjual Polaroid saja gitu. Nah ini costnya, bahannya apa aja yang dipakai. Bahannya biasanya art karton 260 gram. Ini katanya tebal, ini ada bahasan, tapi kalau saya sendiri pakai yang 23. 2 art karton 230 gram kalau saya sendiri. Kalau ini yang 26 promonya bahannya tebal gitu kan. Kalau yang saya 23 promonya bahannya lentur. Terserah, itu mah bahasa promosi aja lah. Kalau saya pakai 23 ya ke mesin biar lebih awet. Jadi yang lain ada yang 26, ada yang 23 gitu kan. Jadi bebas gitu mau pakai yang mana terserah. Saran saya sih kalau misalnya mesinnya oke 26, kalau enggak 23 gitu. Antara ini aja lah, bahannya tebal gitu kan. Kemudian promosinya nanti juga ada tulisannya, ada di deskripsi. Nah, ini bahannya ya, dicetaknya tentu dengan A3 gitu ya, tentu dengan A3. Costnya yang tadi ya 2.500, jual 9.000 kalau Anda A3. Ketika sudah dijual menjadi bentuk Polaroid, jadi costnya ini tuh termasuk potong, makanya potong harus cepet ya gitu. Dan Polaroid harus banyak order, jangan sedikit-sedikit, tanggung ya. Nah gitu, mungkin itu. Nah kemudian gini, sebentar, saya takut ada yang ketungkar. Bentar saya lihat dulu. Nih gini, siapa sih yang pembeli Polaroid gitu? Siapa pembeli? Siapa pembelinya gitu? Ternyata pembelinya itu para milenial ya kalau sekarang. Malahan saya punya reseller itu anak kelas 2 SMA. Dia sehari udah dapat order bersih 5 juta per harinya gitu ya. Dia ngumpulin foto, tapi bukan dari Polaroid aja, karena saya juga punya photobook, terus punya poster A3 dan lain-lain gitu. Totalnya dia ngumpulin sampai 5 sampai 7 juta ya per bulannya bersihnya.
Anak SMA sudah bisa beli motor, beli HP yang Note 9 katanya. 2 bulan itu kebeli. Kemudian kenapa sih banyak milenial? Karena orang percetakannya tuh nggak tertarik sebenarnya ya, nggak tertarik itu karena melihat lebih murah gitu ya, mereka biasa menjual kartu nama. Kita ya orang percetakan menjual kartu nama misalnya 25.000 100 biji, tapi 100 itu kan sama konsepnya gitu. Tapi kalau Polaroid ketika menjual 100 biji kan beda-beda fotonya ya. Nah itu, jadi pembelinya itu adalah anak pelajar gitu ya, terus terang ini ya, anak pelajar SMP SMA lah. Ini aja sih sebenarnya pembelinya. Kemudian kalau mahasiswa sedikit lah, paling 15%-an gitu kalau data saya. Kemudian ini sebenarnya, dan kita merangkul mereka, saya sendiri merangkul mereka via teman-temannya yang saya jadikan reseller ya. Promosinya saya ada format promosi reseller baik sosial media maupun offline gitu. Saya pernah membagikan sebuah Polaroid dalam bentuk khusus untuk ajakan untuk menjadi reseller. Nanti kalau mau nanti tetap saya akan bagikan ya itu. Karena itu penting bahwa kita itu harusnya mencari reseller, bukan menjual lagi fotonya. Kalau Anda percetakan itu kesana mikirnya. Tapi kalau Anda misalnya pingin jual jadi juga nggak masalah sih, silahkan aja. Karena misalnya jauh dengan mesin A3 maka jadilah reseller gitu kan, sistemnya PO. Kumpulin dulu fotonya sampai 2000, terus kirim ke vendor, di print, bawa, kemudian potong. Kalau kirim ke tempat lain juga bisa gitu kan, banyak sekali ya yang harga 300-an gitu kan, 300. Saya juga jual segini ya, 300 sampai 450. Misalnya ada 2000 foto ya, bayar kan 300-600 ribu. Anda jual, kalau Anda reseller kan misalnya ini, jual misalnya 1000-an per foto. Ah mahal banget atau jadi 2 juta. Enggak kan, ngejualnya enggak ke 1 orang 2 juta kan, ke berapa orang, ke 15 orang kan, jadi bisa seorangnya ke 20 orang, jadi seorangnya cuma bayar 100.000 kan, karena Anda kumpulin dulu gitu. Nah ini pola bisnis resellernya seperti ini. Nah udah seperti itu ya. Jadi kebanyakan pembelinya ini nih anak SMA. Kemudian kita tarik salah satunya menjadi reseller. Kemudian kita tarik juga all shop yang dropship. Ini juga ada banyak ya yang dropship gitu. Walaupun agak ribet pelayanannya, tapi nggak masalah lah, dalam bisnis semua ribet ya. Dropship, all shop yang dropship. Jadi mereka juga akan menjaring para pembeli. Kita mah terima file, download, print, kemudian kirim, nggak usah. Nah gini, kalau jarak order itu dari saya, contohnya ya, dari saya pemilik mesin ke reseller itu jangan lama, 7 hari misalnya, jangan lama ya, 7 hari lah maksimal gitu. Malahan kalau bisa 3 hari udah selesai, udah dikirim. Nah dari reseller ke konsumen itu yang lamanya silakan misalnya 10 hari, karena dikumpulin dulu gitu kan, karena nggak mungkin ya 100 foto langsung kirim langsung diterima kan, berarti ongkos. Jadi para seller itu diusahakan untuk diedukasi untuk mengumpulkan foto dengan sistem PO. Udah terlalu jauh nih pembahasannya, seharusnya nanti ini di sesi kedua. Oke, saya lanjut ya. Gini, kemudian yang jadi target itu kan SMA, SMP ya. Nah kita harus bikin sebuah grup gitu ya, grup FB yang isinya anak-anak SMA, SMP. Saya juga bikin itu, saya punya. Kemudian kita juga bikin grup WA, grup reseller gitu kan. Saya juga sama ada ya seperti itu ya. Jadi kita mainnya ke sana gitu. Jadi biar order Polaroid itu banyak gitu, nggak cuma kita buka kemudian promosi sebentar, nanti ordernya sedikit kita akan capek sendiri. Nah seperti itu ya.
Oke, kita lanjut ke berikutnya. Saya akan coba lihat harga ya. Gini, harga Polaroid itu saya akan uraikan harga ya. Harga Polaroid itu 300 sampai 750, ini bervariasi ya. Kalau modalnya flat ya, tadi 100 lah anggap. Kalau mau bisa lewat ke sini, ini langsung ke end user ya, 750. Kalau ke sini ini ke reseller biasanya, reseller ke end user. Ini mainnya seperti ini ya. Jadi di sini ada uang yang besar ya, menurut aku ya. Menurut aku uangnya besar. Saya sendiri bisa sampai 120 ya. Per bulan bukan, per bulan, ini per 7 bulan kalau nggak salah. Ini saya itu nggak fokus sebenarnya, karena kan saya kerjaan saya banyak kan, produk saya banyak. Yang fokus itu ada teman aku itu sampai 80 juta per bulan, gila banget. Saya itu reseller saya itu cuman 20% sajalah dari dianya ya. Keren banget ini bisnisnya. Kenapa? Karena tadi ya, karena tadi bisa dipercepat dengan tool-tool yang sudah saya pelajari banyak dan sudah saya pelajari selama ini. Oke, halaman 12 intinya gini. Jadi gini, Anda yang mengikuti ini sampai sini, sampai detik ini, saya membuka workshop bisnis Polaroid. Ya, jadi yang minat, yang tertarik, yang sudah jalan tapi belum punya tool, yang mau mendalami, silahkan ikut. Saya membuka workshop bisnis Polaroid, saya membuka kelas bisnis Polaroid. 1 kali bayar aja ya, 1 kali bayar, harganya cuma 199 ya. Harganya segini, mau banyak mau enggak, mau ikutan silahkan. Harganya segini, Anda akan diajari dari A sampai Z cara saya berbisnis Polaroid gitu. Anda akan diajari bareng-bareng ya di grup FB dari A sampai Z ya, gitu ya. Jadi apa aja semuanya. Kalau saya sebutin satu-satu nanti nakut yang kelewat. Misalnya dapat tool ya, template, video tutorial, akses vendor 2.500-an, kemudian cara iklan, cara grup, cara bikin grup, dan lain-lain, banyak banget. Intinya inilah, segini juga udah cukup. Dan kita akan belajar bersama gitu, membedah secara bersama gitu. Harganya, kelasnya cuman 199 ya. Jadi apa yang tadi saya sampaikan di awal sampai akhir, sampai sekarang ketika saya bilang nanti infonya ada, ini infonya. Jika Anda tertarik mendalami ini, saya ajak Anda untuk masuk di kelas bisnis Polaroid ya. Silakan masuk ke kelas bisnis Polaroid. Caranya WA ke 0811211971 ya, ketik bisnis Polaroid. Oke, gini, sebenarnya kelas ini sebelumnya itu sudah ada,
cuman membernya, pendaftarnya bukan orang percetakan tapi para reseller gitu, para reseller yang sudah jadi sekarang gitu kan. Harganya juga enggak terlalu mahal ya, dulu cuman 100.000 ya, 100.000, tapi karena Anda orang percetakan masa 100.000 ya. Dan saya juga nanti akan lebih detail karena target Anda itu bukan jadi penjual Polaroid tapi harus jadi harus memiliki reseller, itu targetnya ya. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak di kelas ini, hanya cuman sedikit yang saya ungkap di sini ya. Itu juga bisa Anda praktekkan walaupun sedikit. Nah, saya juga mencoba, ini sebenarnya kelas percobaan. Gimana nih kalau misalnya sebuah konsep bisnis percetakan tidak gratis. Artinya harus seperti ini ya, harus masuk grup kemudian bayar 199 walaupun nggak terlalu mahal gitu ya. Nanti saya akan lihat hasilnya tuh seperti apa. Kebanyakan yang share di grup BP itu kan free ya, free gitu, jadi semua orang bisa akses. Saya juga nggak paham nih apa mereka praktek atau enggak, kemudian kontrolnya juga susah gitu. Ketika yang nge-share itu kan punya target bahwa si A yang dapat ilmu itu harus bisa gitu, tapi ketika yang mempelajarinya juga nggak tahu siapa gitu karena tidak tercatat, artinya indikator keberhasilannya juga nggak tahu kayak gimana, misalnya seperti itu. Banyak yang share foto kayu misalnya, kan nggak tahu juga itu seperti apa. Kemudian dia juga merasa enggan untuk ngasih tahu lem misalnya ya, lemnya atau rahasianya, karena grupnya gratis dan bisa diakses oleh siapapun. Nah, saya akan mencoba ini grup workshop pertama yang membahas fokus tentang sebuah produk percetakan. Yang pertama itu bisnis Polaroid, jasa cetak Polaroid. Jadi silakan Anda yang mau boleh WA ke 081121999771, ketik aja bisnis Polaroid. Nanti saya akan berikan nomor rekening transfer 199, kirim buktinya, kemudian saya akan masukkan ke grup Facebook Premium ya. Grup itu permanen, kalau ada apa-apa tentang Polaroid saya akan share di situ. Kita akan belajar bersama. Jadi saya belum menyiapkan materi, nanti materinya akan bareng-bareng kita pelajari, toolnya akan pelan-pelan saya upload ya. Kemudian tutorialnya juga akan saya sampaikan di sana. Jadi grupnya tumbuh ya, bukan grup sudah jadi, belum dibikin sekarang juga grupnya. Nanti kalau ada yang daftar itu juga kalau tertarik, kalau enggak, kalau misalnya yang daftarnya 10 orang juga nggak masalah sih, oke aja, langsung kita hajar. Nah, di situ jadi grupnya akan tumbuh, cuman sekali bayar grup Facebook. Jadi teman-teman, saya juga bisa enak share-nya ya, jadi enggak share sembarangan gitu. Kemudian saya juga kemarin mikir 2 kali loh kalau pengen share tuh, tapi yang download atau yang nanti tahu kan bisa jadi salah sangka gitu. Soalnya kan toolnya bukan tool yang saya bikin sendiri gitu, tool yang bikinan orang lain, kemudian saya ulik gitu caranya, triknya agar bisa jadi untuk Polaroid gitu. Si orangnya sendiri nggak tahu ini toolnya buat Polaroid gitu kan. Saya cuman diolah lagi gitu, ditemukan caranya gitu. Semacam orang yang bikin misalnya bikin sebuah produk, dia tidak tahu kegunaan produk lain dari situ. Nah, ini juga sama, orang yang bikin tool ini dia tidak tahu kegunaan tool itu. Setelah saya coba untuk cetak Polaroid, ternyata sangat keren, sangat bagus gitu. Nah, ini videonya, mudah-mudahan sampai sini selesai ya, paham. Kemudian silakan daftar ya untuk dapat toolnya, untuk dapat frame, untuk dapat pembinaan, semua tentang Polaroid ya, untuk bisa berbisnis Polaroid, bisa menjual dan bisa dapat reseller. Nanti saya ajari. Oke. Sudah berapa menit? Udahlah, cukup lama. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan banyak yang daftar. Ini kelas pertama saya yang premium, membahas sebuah produk. Saya mau bahas
fotonya di BP juga nggak enak ya, karena saya nggak tahu nanti siapa yang akan download ya. Lebih baik saya kumpulkan, saya bagikan walaupun cuma ke 10 orang yang serius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.